Eh, iya boleh Sensei di record. Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya kalian udah ada yang pernah tahu Livenesia? Mungkin bisa lihat pernah dengar nama Livenesia ada di supermarket Papaya majalahnya. Jadi Livenesia sendiri ini sudah berdiri sejak 2013. Kayaknya kedengaran. Itu sebetulnya maaf kalau misalnya suaranya putus-putus. Jadi diulangi lagi ya. Live Nesia ini sendiri sudah terbentuk dari 2013. eh, 2013 April, kami telah menyampaikan informasi terbaru dan paling menghibur kepada komunitas Jepang dan para pembisnis dari Jepang. Tujuan kami adalah menyelesaikan permasalahan bisnis klien melalui media, misalnya untuk pemasangan iklan dan konten-konten yang menarik di Instagram dan eh, majalah cetak atau website juga. Media kita ini ada weekly, majalah weekly, website, sama Instagram, Line, Twitter, dan TikTok. Facebook juga ada. Ini salah satu media kami. Setiap minggunya kita distribusi sebanyak 7.000 kopi ke lebih dari 970 tempat. Eh, Distribusi paling utamanya di Papaya dan perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di daerah Jabodetabek. Hmm, Konten kami di sini ada iklan, news, review artikel, dan hot topics. Jadi kalau iklan ini biasanya sales dari tim Lemnesia yang akan handle pemasangan iklan yang berbayar. Kalau news ini news Indonesia, news yang ada di Indonesia ditranslate ke dalam bahasa Jepang. Kalau review artikel, hmm, kita melakukan liputan ke setiap restoran. Jadi eh, interview, pembuatan artikel dal dari ke bahasa Jepang. Lalu ada hot topics juga. Di sini kita mencari info-informasi singkat terbaru seperti seperti restoran baru buka atau promosi atau event-event yang ada di sekitar Jabodetabek. Tugas apa taks utama di internship ini sebagai sales support, editorial, dan SNS support. Kalau untuk sales support biasanya membantu tim sales dalam menghubungi klien-klien, calon-calon klien dan membuat appointment untuk eh, janji pertemuan nanti. Kalau editorial dan SNS biasanya meliput meliput restoran atau dan mengedit foto dan mengambil video untuk diposting di Instagram dan majalah. Lalu kontennya biasanya ditranslate ke dalam bahasa Jepang. Ini misalnya tadi contohnya yang sales support ini biasanya kan uh, cari informasi kontak calon perusahaan atau klien dan membuat appointment. Lalu kita juga ada setiap minggunya itu setiap hari Kamis untuk
final design check. Jadi membantu mengecek desain semuanya. Jadi dari mulai sortir, eh contoh apa sortir iklan sampai pengecekan isinya juga. Lalu kadang juga kita mengadakan event di pertengahan tahun ya. Jadi kadang juga diminta untuk membantu sebagai staff event juga di hari weekend. Tapi ini nanti dihitungnya masuk satu hari. Hmm, Lalu kalau editorial support tadi eh, meliput restoran, apa wawancara pihak restoran, mengambil foto, video, lalu mengedit di handphone atau di Canva, terus membuat topik juga. Ini ditranslate ke dalam bahasa Jepang. Setelah peliputan selesai, biasanya membuat dan mengedit foto, video di Canva atau laptop atau handphone. Jadi tergantung sesuai kebutuhan gadget masing-masing. Terus biasanya juga utamanya kita ada translate ke bahasa Jepang ya juga. Ada membuat juga konten-konten khusus. Biasanya kita ada di Instagram konten khusus. Jadi biasanya diminta untuk mencari informasi sebelum publish. Kalau untuk jadwal kantor kami biasanya kalau intensif masuknya dari jam 9 sampai jam 17.30, jam 12 istirahat siang. Seperti biasa. Lalu sebelum pulang biasanya kita juga ada sebelum pulang kita juga ada closing meeting. Biasanya report tak satu hari apakah sudah selesai atau belum. Jadi dilaporkan pada saat jam 5 sore. Eh, Kalau untuk pakaian sendiri, kalau bisa yang rapi, walaupun casual, tapi yang rapi, tidak pakai sendal dan jeans tidak diperbolehkan. Untuk peralatannya sendiri, diutamakan yang memiliki laptop. Jadi karena di sini kekurangan laptop juga, jadi kalau bisa yang punya laptop sendiri. Kalau untuk cuti, day off, hari tanggal merah kita memang libur. Kalau cuti bersama, kita tidak ikut cuti bersama. Jadi kalau misalnya ada keperluan mendadak, misalnya sakit, atau misalnya mau ikut ujian UTS atau UAS, bisa izin seminggu sebelumnya. Untuk ketentuan internship di kantor kami mencari sales dan editorial untuk satu orang. Untuk fee-nya itu 100.000 per hari, tidak termasuk biaya transport dari rumah ke kantor dan biaya makan siang. Sudah termasuk. Terus kalau untuk di luar itu, biasanya misalnya lagi pergi liputan itu nanti duit uangnya akan diganti oleh pihak perusahaan. Untuk jam kerjanya tadi dari jam 9 sampai jam 17.30. Itu masa kerjanya 6 bulan dari jam 3 sampai dari 3 Februari 2025 sampai 31 Juli 2025. Itu hari kerjanya itu 2 hari sampai 3 hari. Dan hari Kamis kita wajib masuk karena untuk pengecekan final design sebelum diserahkan ke printing. Mulai bekerjanya dari 3 Februari 2025. Oke. Batas waktu pengiriman CV tanggal 16 Januari hari Kamis jam 12 siang.
Untuk CV screening dari tanggal 20 Januari hari Senin. Untuk wawancaranya dimulai dari tanggal 22 Januari sampai 23 Januari. Untuk hasil pengumumannya akan diinfokan 24 Januari hari Jumat. Untuk CV-nya bisa dikirim ke sales1@qplat.com atas nama Ibu Delviani dan admin1@qplat.com atas Ibu Farah. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau tanya bisa tulis di kolom komentar ya. Selagi nunggu ada yang mau tanya, mungkin bisa sharing di kesan-kesannya selama kerja di internship di Live Indonesia. Di sini ada eh, Salma. Sekarang juga masih internship di Live Indonesia. Silakan Salma. Terima kasih banyak Kak Amel sebelumnya atas kesempatan berbicaranya. Oke, untuk kesan pesan internship, oh, untuk kesan da, untuk kesan aku selama ini internship di Live Indonesia itu, yang pertama aku seneng banget karena kan bisa bekerja langsung gitu sama orang Jepang secara langsung gitu ya. Jadi juga kita juga bisa improve seperti kayak latihan kaiwa juga, kemudian latihan membaca juga gitu kan karena sehari-harinya itu kan kita ngecekin iklan, ngecekin konten, ngedit konten juga seperti apa yang tadi sudah dikasih tahu ya sama Kak Amel gitu. Terus di sini tuh juga orang-orangnya baik, helpful juga gitu. Jadi kalau misalkannya kalian ragu-ragu gitu merasa kayak oh belum ada pengalaman nih di bidang editorial, belum ada belum bahasa Inggrisnya belum bahasa Inggrisnya bahasa Jepangnya belum terlalu fasih gitu itu jangan takut juga karena kalau nggak ngerti tuh bisa langsung tanya nanti juga dibantu baik sama staff yang Jepangnya maupun sama staff yang Indonesianya gitu. Terus kalau aku personal eh, kegiatan dari internship yang paling aku sukain itu kalau misalkannya lagi syuting gitu ya. Kalau misalkan syuting itu tuh kita bisa dapat kesempatan untuk pergi ke berbagai restoran, berbagai tempat gitu. Jadi kayak sekaligus selain dari syuting itu sendiri kita juga sekaligus bisa mengunjungi tempat-tempat yang gak terpikirkan untuk aku kunjungi sendiri gitu loh. Gitu. Nah juga kalau misalkannya setelah syuting, misalkannya setelah syuting restoran itu kita bisa juga ikut nyicipin masakan yang tadi sudah di shoot sebelumnya. Gitu. Terima kasih Salma. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Eh, saya izin bertanya Kak Amelia. Ya, Eh, perkena- silakan. Perkenalkan saya Dara. Sebenarnya kan saya ini mahasiswa tingkat akhir ya, dan Mas mau mengerjakan skripsi ya Kak. Apakah mahasiswa tingkat akhir diperbolehkan ikut internship Kak? Ya, kalau sebenarnya sih ketentuan dari kami kalau bisa semester akhir ya, yang belum, Ya. yang udah nggak banyak jam mata kuliahnya. Soalnya kalau misalnya ini kan masuknya 3 hari, jadi takutnya juga ngatur jam kuliahnya kalian eh, bingung, takutnya susah gitu. Iya, jadi diutamakan yang semester 7 atau 8 ya. 6 bisa sih, tergantung kaliannya sanggup apa enggaknya. Iya. Oh Kak, ada dua pertanyaan lagi nih Kak. Untuk magang internshipnya itu
Berapa durasinya ya, Kak? Selama 6 bulan. Oh iya, Kak. Itu saja, Kak. Oh ya, oke. Makasih, Kak. Terima kasih. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Oh ya, ini ada pertanyaan dari Shiva. Hmm, Kalau boleh tahu untuk CV yang dikirimkan dalam bahasa apa ya, Kak? Dan apakah ada hal-hal khusus yang perlu dicantumkan dalam CV? Oke, sebentar ya ini. Ya, jadi kalau untuk bahasa yang digunakan mungkin bisa pakai bahasa Inggris. Cuman nanti di ketentuannya ada pertanyaan bahasa Jepang. Jadi kalian tulisannya pakai bahasa Jepang. Jadi kalian bisa foto atau screenshot bagian ini. Ini yang pertanyaan Maishua Donoyona Koto Steimaska ini nanti tuh jawabannya ditulis pakai bahasa Jepang ya. Ada lagi? Kak Amel, itu yang tadi syarat yang apa aja yang harus ditulis belum muncul di layar, Kak. Oh, ini maaf tadi sepertinya gambarnya agak delay. Jadi ini bisa di screenshot yang harap tulis di dalam CV. Nanti untuk wawancaranya juga dipersiapkan juga ya, mungkin ditanya-tanya pakai bahasa Jepang. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau ada yang belum jelas, nggak apa-apa bisa ditanyakan sekarang.
Ini untuk kirim CV-nya, aku ingetin lagi ya. Ini di sales1@qplat.com atas nama Ibu Delviani dan diisi ke admin1@qplat.com atas nama Ibu Farah. Untuk CV-nya ditunggu sampai 16 Januari jam 12 siang. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain lagi, mungkin presentasinya sampai di sini saja. Jadi, eh, terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah meluangkan waktunya. Ya, jangan malu, ah, jangan takut ya untuk join, soalnya di sini pasti akan dibantu sebelum pergi sendirian. Oke, terima kasih banyak semuanya. Boleh leave kalau yang sudah mau keluar. Ada yang